Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru utawi kang nomor 10 fi adabil jima'i ing dalam adabe jima', adab hubungan seksual. Jadi Islam ini lengkap sekali. Sampai melakukan hubungan seks itu ada resepnya, ada sunnahnya. Jadi tidak hanya sekedar pelampiasan, tapi harus menggunakan doa-doa adab. Ini menunjukkan betapa komplitnya ajaran Islam. Fi adabil jima', adab bersenggama. Nah, kalau hari ini orang baru ada pendidikan seks, ini 10 abad yang lalu sudah Imam Ghazali memberikan pelajaran ya, adabul jima'. Bagian dari pernikahan ini kan hubungan seksual untuk mendapatkan anak yang soleh. Karena tujuannya pernikahan itu mendapatkan keturunan, ya pasti ada jimaknya. Masuk adik jimak dari mana? Jima itu sendiri sesuatu kebutuhan biologis semua manusia. Kalau demikian ada adab ya. Wa yustahabbu lan den sunnahaken apa yabda ayen to ngawiti sapa wong bismillahi kelawan bismillahi taala, nyebut asmane Allah taala. Wa yaqra'u lan maca sapa wong qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad Ikhlas. Awalan ing dalam kawitane wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong, wa yuhallilu lan maca tahlil sapa wong, wa yaqulu lan ngucap sapa wong. Nah ini edisi pemanasan. Nah, pertama baca bismillah dulu, terus baca qul huwallahu ahad, terus baca takbir. Itu cuma terbantar, cuma takbir aja. Terus baca tahlil. Ini luar biasa. Islam ini mengajarkan orang melakukan hubungan dengan baik ya, tidak brutal. Hubungan seks aja masih disuruh baca kulhu tahlil. Nah, bagaimana ini? Tapi bukan tahlilan yang komplit itu bukan ya. Cuman baca la ilaha illallah. Wa yaqulu jawab sapa wong bismillahil aliyyil azim ing lafaz bismillahil aliyyil azim. Allahumma ij'alha, Allahumma do Allah ij'al mungkin dadakan panjenengan ha ing mengkono-mengkono nutfah sperma dzurriatan ing anak putu thayyibatan kang bagus ing kunta lamun ono panjenengan iku qadarta mesti tuan antakhruja yen to metu apa zalika mengkono dzurriyah min sulbi saking iko wekas ingsun. Jadi kalau memang ditakdirkan menjadi anak maka minta ya Allah jadikanlah dzurriyyah thayyibah. Jadi penting ya. Walaupun hubungan seks ini ya kenikmatan atau kesenangan, tapi jangan lupa doa. Doanya ini Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah jadikan sperma ini anak cucu yang bagus, sholihin sholihah. Kalau ditakdirkan keluar dari tulang rusuk saya. Waqala sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum lamun salah suci sira kabeh iku idza atana likane nekani sapa ahad ahlahu ing keluargane ahad. Kala monggo ngucap sapa ahad Allahumma jabni syaitan, Allah mudu Allah jannib mugi ngedahaken panjenengan ni ing kula asyaitana ing setan. Wa jannib lan mugi ngedahaken panjenengan asyaitana ing setan ma ing perkara rozak tanah kang paling rezeki panjenengan na ing kita. Ini doa yang umum sering kita hafalkan. Allahumma jannibni syaitan, Allahumma jannibna minas syaitan wa jannibis syaitan imma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa keturunan yang kau berikan pada kami. Ini penting supaya tumbuh generasi yang bagus ya. Sebelum melakukan hubungan suami istri,
hendaknya ada doa dijauhkan dari setan. Ini sekarang menjadi problem masyarakat di mana anak-anak semakin sulit diatur, anak-anak tambah nakal karena itu kurang tungo ya. Orang tuanya tidak open. Ini harus dicatat dia ngenangen ya. Yo kadang mau nyelali gitu. Selak andang gawe. Minimal baca lah bismillah. Minimal minim. Nek gak sempat maca kulhu takbir tahlil bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tidak baca bismillah. Fa in kana lamun ono iku bainahuma antarane zaujain apa waladun anak lam yadurruhu mongko ora bayani ing walad sop asyaitanu setan. Kalau orang melakukan hubungan sebelumnya baca doa, maka nanti anaknya ini tidak digoda setan. Anaknya ini jadi anak yang baik ya. Ini penting. Hari ini banyak wali santri atau orang tua semakin kesulitan mengendalikan anak. Artinya tingkat kepatuhan anak ini semakin berkurang karena pengaruh TV, pengaruh handphone. Salah satu antisipasinya hendaknya semua orang tua sebelum kumpul membaca doa. Wa idza qarabta nalikani parek sira minal inzali saking orgasme. Loh, sampai ngono. Kalau sudah sudah mau inzal ya muka-muka sih sempat naik. Ini biasanya pikirannya gak nutup, gak fokus ya. Kalau sudah mau inzal, orgasme lali sembarang. Seandainya si nutut ngucapo, fakul ngucapo siro, fi nafsika ing dalam ati siro, wala tuharrik ojo ngobahno siro, syafataika ing lambi luru siro. Imam Ghazali ngajarkan kamu ini waktu melakukan hubungan itu ya. Terus seiling dungo, waktu sudah hampir keluar orgasme, cara sakniki orgasme. Curut mengucapkan alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Dungo mana ya? Jadi mek nganu mek dungo. Tapi karena ini posisinya sedang nganu, ya tidak usah diucapkan, enggak bojomu wedi. Kenjuru hati ya, ucapkan di dalam hati. Terus bekerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak puji alladzi kudu iku lillahi kudu Allah. Alladzi khalaqa uslati akan sapa alladzi minal ma'i saking mani basyaran ing menungso. Faja'alahu mungkin dati akan sapa mungkin dati nasab Allahu ing ma nasaban ing nasab wa syihran dan maratuh hubungan kerabat apa? Ikatan perkawinan di musyawarah. Wa kana rabbuka qadira. Wa kana ana sub rabbuka pangeran sira iku qadiran zat kang maha kuwasa. Nah ini doa ketika orgasme. Jadi orgasme ini puncak kenikmatan. Sik dikongkon ndonga. Waduh. Yo ora repot iki. Tapi ya lek iso ya praktekno. Wis kate anu stop sik ndonga. Baru tembakan. Nah. ini resep yang ini ya. Penting ini kalau bisa penting ini. Imam Ghazali luar biasa ini. Doa ketika mau orgasme ini. Mau apa namanya ejakulasi. Situasi genting. Itu sulit padahal itu. Ya tapi ulama dahulu segitu ya. Sampai sebelum memulai hubungan seks doa. Ketika sedang tengah-tengahnya, puncaknya doa lagi. Luar biasa ini. Gak semua orang bisa ini. Wa kana ana sebab ba'du ashabil hadis sebagian ahli hadis iku yukabbiru maca takbir sapa ba'du ahli hadis hatta yasma'a sehingga ngrungu sapa ahli dari ahli ni omah penduduk di rumah sautahu ing suarane ba'du ashabil hadis. Ada lagi yang membaca takbir Allahu Akbar waktu itu waktu orgasme takbir sampai orang satu rumah dengar semua. Waduh, apa ini? Jadi orang dahulu ini saking anunya ibadahnya orgasme sih takbir sambil Allahu Akbar. Luar biasa.
Ini di luar inspirasi apa? Imajinasi saya. Top ini. Bagaimana orang orgasme sambil takbir gitu. Oh boy. Tapi inilah ulama ya, bisa. Kami Summa yanharifun nuli mengu sapa wong anil kiblati saking kiblat. Ini termasuk etikanya, adabnya itu nganu jangan menghadap kiblat atau mungkuri kiblat. Wala yastaqbilun orang madhab sapa wong al kiblat ing kiblat bil wiqa'i kelawan jima. Jadi lek jima ke ngadep kiblat. Mbok jima ngadep maksudnya ngadep kiblat. Ikraman karena muliakan lil kiblat maring kiblat. Nah, jadi kalau nganu itu sebaiknya tidak hadap kiblat. Waduh. Hadapnya itu diatur. Jadi kalau kamu melakukan nganu itu ngadep ngidul atau ngadep ngalor. Wah, luar biasa ya. Mungkin saya juga belum pernah ini. Artinya ini termasuk hal yang di luar ini kita ya. Perinci sekali ya. Wal yurid lan becik nutupi sapa wong nafsu ing awak wal yurti becik nutupi sapa wong nafsu ing awak dhewe wong wa ahlahu lan keluargane wong bisaubin kelawan pakaian. Etikanya jima itu jangan telanjang bulat kayak kambing lawan kambing gitu. Hendaknya pakai selimut ditutupi. Ojo kayak iwak pete engkung. Jadi adabnya gitu. Walaupun di dalam kamar ya. Adabnya melakukan hubungan seks itu pakai selimut. Ya kalau kan selimut ya tutupi sarung lah. Sarung ini kan pakaian serbaguna. Ya untuk sholat, ya untuk kemul, ya untuk lap. Luar biasa. Lengkap. Sebaiknya orang melakukan hubungan seks itu tidak telanjang bulat. Ditutupi dengan selimut atau sarung. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuti nutupi sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Nabi wa yahuddulan nglirihaken sautahu ing suarane Nabi. Di Nabi dulu juga begitu. Beliau pakai penutup kepala dan melirihkan suaranya. Jadi anu coba bengok-bengok. Dilirihkan. Wa yaqulan dawu sapa Nabi lil war'ati maring wong wadon maksudnya istrinya. Alika bisakinah. Alika tetap menosiro bisakinati kelawan sakinah. Maksudnya dengan tenang. Jadi melakukan hubungan seks dengan tenang. Ojo bengok-bengok kayak kucing. Kucing kan mau. Nggak dikumpul sih bengok-bengok. Jadi jangan seperti kucing. Kalau melakukan hubungan itu menang-menangan. Ojo bengok-bengok. Wa fi al-khabar lan ikut tetap dalam hadis idza jama'a ahadukum idza jama'a nalikanin jima sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Kalau kamu melakukan hubungan dengan istrimu ahlahu ing keluargane ahad fala yatajarridani mongko ojo apa niku jenenge muto nyepekaken maksud jangan telanjang bulat sapa karune tajarrudal aironi koyo mutone himar luru. Maksudnya jangan kamu telanjang bulat seperti dua keledai. Hendaknya ada tutupnya. Walaupun itu di dalam kamar. Jadi jangan telanjang bulat kayak opong. Ya ada tutupnya lah. Sarung atau handuk atau apa gitu. Jangan terlalu terbuka. Meskipun itu di dalam kamar. Ailah himara ini tegesi himar luru. Jangan seperti itu. Walil taqaddim lan becik dhisikna sapa zaud at-talattufa ing ngalusi. Bil kalami kelawan ucapan wa takbili lan ngambung. Jadi kate nganu iku cok grusak-grusu, ngomong sing enak, merayu, mencium, masyaallah. Itu orang ngono nek orang seni nih ngono. Ojo langsung tembak-tembakan. Harus ini harus ada apa? Ya itu mukaddimahnya. Qala dawu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqanna hadukum ala imraatihi kama taqul bahimah. La yaqanna ojo jima temenan sapa hadukum salah suci sira kabeh
alam ru'atin si bujuni ahad kama taku kaya oleh jima sopal bahimatu rojo koyo. Jangan kamu melakukan hubungan seks seperti hewan ya, kayak kucing, kayak kambing yo. Kan ganti rayu-rayuan, moro-moro ceblek langsung nyengklak kayak balapan. Rasulullah Kanjeng Nabi loh ini yang ngajari. Luar biasa ya. Kanjeng Nabi ini mengerti kebutuhan perempuan. Karena perempuan ini juga ingin dimesrai ya. Jangan ditinggal. Makanya Kanjeng Nabi menganjurkan siapa pasangan suami istri mau melakukan hubungan itu supaya ada mukaddimahnya, mencium, merayu ya. Jangan seperti kucing, moro-moro atau sapi, jaran, kambing itu kan nggak ada apa istilahnya foreplaynya, tidak ada mukaddimahnya, langsung-langsungan. Aku ngaji Gus. Jangan orang melakukan hubungan itu tidak ada kembangannya ngono loh. Kayak pencak kan ada kembangannya ya. Ibaratnya itu pencak silat itu kan ada apa namanya kembangannya. Artinya kembangannya ini ya ada mukaddimahnya, foreplaynya. Jangan langsung-langsung supaya istrinya itu juga merasakan kehangatan. Ini penting. Kalau gak ngono gak dianu mbek bojomu, gak disayang. Karena istri juga perlu sentuhan-sentuhan. Wal yakunan beci ono iku bainahuma antarane mengkono rajulain zaujin apa rasulun pendahuluan. Nabi ini loh hebat ya, luar biasa. Kanjeng Nabi loh sih sempat mengajari orang seperti ini. Dan ini sangat-sangat penting. Perempuan itu nggak suka kalau orang melakukan hubungan langsung kayak uang langsung numpak ngono loh. Ya kan pas sepeda motor kan digas ya, reng. Dia ngerti sih mesin ini loh. Ojo mesin adem langsung cengklak, ruang menua, ya rusak mesin ini. Orang naik sepeda motor kan juga perlu diangeti dulu loh. Digas alan-alan, ya seperti itulah. Jadi harus dipanaskan mesinnya. Kan gue gak paham, gue lah paham dewi sesuai. Ojo mikir saiki. Umat pikir saiki ngeluh. Pokoknya ngunung. Kila dan ucapakan wama rasul wama afiqwa ar-rasul te utusan. Menurut sahabat jadi takon. Maksudnya ada pendahuluan itu apa Nabi? Pendahuluan itu geblek kemen menusi ditakon. Ya Rasulullah pendahuluan ini nopo Kanjeng Nabi? Qala ya dijawab Nabi. Kanjeng Nabi ki fair banget. Wong ngerti mestinya kan wis ngerti dhewe to. Ngono iku dianu ngono wis ngerti to. Ngono wis takon. Napa niku Nabi? Qala jawab Nabi. Ambungen sik bojomu iku ojo langsung titis-titisan toh. Dicium dulu. Wal kalamulan omong-omongan, jangan ngomong sing enak. Ya yang romantis, ya istilah sekarang yang romantis. Jangan langsung. Itu kan istrinya menjadi tidak mood, tidak kurang gairah. Ya kalau bisa itu harus ya yang saling menyenangkan. Termasuk adus dhisik, ambumu cok kecut-kecut. Sehingga suasananya itu menyenangkan. Anak ijik ganteng. Ini mesti anaknya rada burak-burak itu. Kurang aneh. Wasani te kami pindu iku ayyub krimahu ndire. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anjing Nabi dawuh salasun minal ajzi. Salasun utawi perkara telu iku minal ajzi saking lemah, sifat lemah. Firrajuli ing dalem wong lanang. Ada 3 hal yang menunjukkan kelemahan bagi laki-laki. Ada 3 hal yang merupakan kelemahan bagi laki-laki. Artinya tidak seharusnya itu dimiliki oleh laki-laki. 3 hal ini tidak bagus. Yang pertama ayyul qiyah, yento tetemu ayal qah, yento tetemu sopo rajul man ing wong yuhibbu kang demen sapa rajul ma'rifatahu ing ngawruhi rajul
Fayufariku mongko misai sapa rajul hu ing man, misai hu ing man qabla ayya lama saat durunge yen to ngawruhi sapa mengkono-mengkono rajul isma'u ing arane rajul, isma'u ing arane rajul wa nasabahu lan nasabe rajul. Wasani de kaping pindho iku ayu krimahu yen to muliaken hu ing ahad ing rajul sapa hadun suci fayarudda mongko nolak sapa rajul alaihi ing ahad karomatahu ing kemuliaane mengkono-mengkono ahad. Wasalisu utai kang nomor 3 iku ayu qaribah yen to mareki sapa rajul lanang jariyatahu ing jariyah wadon bojo wadone rajul au zaujatahu to bojo wadone rajul fayusibuha mongko ngenani sapa rajul ha ing jariyah, maksudnya jima sapa rajul ha ing jariyah qabla ayyuhditsa saat durunge yen to gunemi sapa rajul ha ing mar'ah wa yunanisaha lan ngaring-ngaring menghibur sapa rajul ha ing mar'ah wa yudhaji'aha lan ngeloni sapa rajul ha ing mar'ah fayaqdi mongko nekani sapa rajul hajatau ing hajati rajul minha saking mar'ah qabla ayyaqdi saat durunge yen to nekani sapa mar'ah qabla antak dia sadurunge yen to nekani sapa mar'ah hajata ing hajati mar'ah minhu saking mengkono rajul. Maksudnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menganggap 3 hal merupakan kelemahan bagi laki-laki. Artinya 3 hal itu jangan dilakukan, kurang bagus. Bagi laki-laki tidak baik melakukan hal yang sedemikian itu. Apa saja? Yang pertama, apabila dia mempertemukan orang yang dia kepingin kenal tapi tidak mengenalkan diri sampai dia berpisah. Ya, itu yang pertama. Artinya kalau kamu ketemu orang lain, jangan segan-segan untuk mengenalkan diri. Kadang ada orang itu tidak mau atau malu-maluan. Jangan punya sifat pemalu. Kalau kamu ketemu dalam sebuah forum, pertemuan, orang yang penting, orang yang perlu kita kenal, datangi, kamu minta tanya namanya, alamatnya ya. Jangan segan untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, yang pertama. Jadi Rasulullah SAW itu menganggap orang yang gagap komunikasi, yang tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain, itu termasuk bagian dari kelemahan. Jadi ini biasanya kita kan ketemu satu forum atau satu tempat, kita ngobrol, tapi sampai bisa gak roh jenenge sapa embuh kok ngobrol. Nah itu tidak benar. Hendaknya kamu ini berusaha dimanapun ini saling mengenal. Saya ini kenalkan, nama saya Mirza Mbak. Jangan kamu itu terus takonan Pak, nggih Pak, baru terus mulai sampai ke embuh loh. Biasa kan kalau berinteraksi ini tanya. Makanya kan kalau dalam forum kan disuruh memperkenalkan diri, saya ini dari ini, ya, kenalkan diri ya. Supaya hubungan ini terus terjalin dengan baik ya. Yang pertama. Yang kedua, kelemahan orang itu kata Rasulullah SAW, apabila dia tidak bisa membalas kebaikan orang lain. Hendaknya kita ini bisa menghargai kebaikan orang. Kalau kebaikan kita pada orang lain jangan diingat-ingat. Nanti kita itu ngundat-ngundat. Tetapi jangan pernah melupakan kebaikan orang lain pada kita ya. Jadi kita ini jangan ingat kebaikan kita, tapi jangan pernah melupakan kebaikan kita pada orang lain. Jadi kita mau pernah ditolong, kita pernah dibantu, jangan pernah melupakan. Kita ini harus berterima kasih pada orang yang membuat kita seperti saat ini. Orang tua kita, guru kita ya. Ini sifat yang
terhormat. Orang yang tidak tahu balas budi, ya, tidak tahu berterima kasih, itu orang yang hina ya. Tidak tahu berterima kasih. Kucing aja tahu berterima kasih. Kamu lihat kucing yang dipelihara aja kan jinak. Sebab dia tahu berterima kasih. Manusia ini kadang udah ditolong mentung. Nah, masih tolong sih nyokot. Nah inilah. Jangan sampai kamu itu mengecewakan orang yang menaruh kepercayaan kepada kamu. Jangan kamu membuat orang baik menjadi berubah pikiran. Jaga hubungan baik dengan orang lain. Jangan pernah mengecewakan orang lain. Apalagi satu kepercayaan, jangan disia-siakan. Karena orang lain tidak akan percaya selama-lamanya. Kalau kamu tidak bisa dipercaya, orang akan kecewa dan itu lama. Perlu waktu yang sangat lama. Wasalis, yang ketiga, termasuk kelemahan laki-laki itu apabila dia berkumpul dengan istrinya, melakukan hubungan seks, tapi dia tidak memberi rangsangan, tidak memberi mukodimah, cumbuan, rayuan, ciuman, sehingga istrinya kecewa, istrinya menjadi tidak bahagia. Atau dia itu nggak memperhatikan istri, langsung udah mari. Padahal sing wedok kan juga perlu puas. Kamu ingin puas, istrimu juga ingin puas. Jangan kamu puas sendiri. Kamu harus berusaha untuk juga memuaskan pasanganmu. Makanya ojo metu dhisik, istilahnya ojo metu dhisik. Entah ono bojomu. Ikatnya metu durung. Tunggu supaya masing-masing ini mendapatkan kepuasan. Ini penting. Supaya istrimu itu juga bahagia. Kadang hubungan seks yang buruk, hubungan diranjang yang jelek itu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Karena istrimu tidak merasa mendapat kepuasan, akhirnya sehari-hari uring-uringan, udah suwe, bawaannya ngamuk. Itu gara-garanya kurang servis, kurang. Istri juga perlu kepuasan. Makanya Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi mengajari ya. Ini hebat sekali. Nabi kita ini luar biasa. Maka disebut dengan uswatul hasanah. Sebab Nabi beri contoh sampai urusan ranjang. Bayangkan, jangankan soal ibadah, urusan ranjang ini, urusan intim, hubungan intim, Nabi ini masih pelajar. Ini penting, lapan perempuan pasti setuju ini. Pemirsa-pemirsa perempuan yang punya suami ini pasti cocok. Oh, pasti benar. Sebab wanita ini banyak keluhan ya. Sekarang ini kan ada konsultan seks gitu. Saya kadang baca di media, banyak wanita itu merasa kecewa rumah tangganya itu menjadi tidak harmonis karena suaminya kurang mesra, suaminya kurang cumbu rayu, suaminya dingin, sak butuh etok, gak memberi kehangatan. Akhirnya rumah tangganya jadi dingin. Wanita ini seperti kopi, kalau lama gak disentuh dia dingin, gak enak kopi dingin. Makanya harus selalu disentuh ya, supaya hangat. Artinya hubungan suami istri harus selalu dijaga. Jangan kamu enak dewi. Ini ajaran Rasulullah SAW. Supaya rumah tangga ini tidak ada konflik-konflik. Kegagalan di ranjang itu bisa membawa konflik ke luar ranjang. Saya ada teman itu menikah 3 kali gagal terus. Heran saya itu. Kenapa? Padahal orangnya ganteng, ya kaya, ya pinter, tapi menikah selalu gagal. 3 kali menikah, 3 kali gagal. Sekarang gak punya istri. Ya salah satunya memang faktor itu tadi. Dingin di ranjang gitu loh. Ranjangnya dingin, tidak ada gairah. Sebetulnya hal ini bisa diatasi ya. Hari ini teknologi hari ini udah canggih. Kalau zaman dulu orang impoten ini waduh kiamat, gak ada obatnya. Kalau sudah macet diangkat traktor ya runtungannya, kadung macet. Tapi hari ini sudah ada teknologi canggih, injeksi, operasi, udah bisa sekarang. Kalau zaman dahulu laki-laki yang sudah impoten itu wah susah. Juamoni gak mempan, karena itu kan mungkin pembuluh darahnya rusak. Maksudnya diintali dok bebek 100 yo tambah darah tinggi.
tidak ngefek karena problemnya di pembuluh darah. Nah, hari ini teknologi hari ini sudah ada namanya on klinik, ada klinik apalagi. Intinya sudah timbul teknologi untuk memuaskan suami istri. Ini kalau perlu, kalau tidak perlu ya gak usah. Manten anyar ini suka perlu jamu. Masih dok cecek ya cukup. Tidak perlu jamu aneh-aneh. Tapi kalau manten lawas, nah ini memang perlu starter. Tapi itu penting. Orang berikhtiar untuk membuat hubungan rumah tangga menjadi harmonis. Orang berikhtiar untuk menyenangkan keluarga, itu bagus ya. Boleh. Bagaimana hukumnya minum jamu? Minum jamu apa jenenge? Yo makdun, jamu pasak bumi. Boleh ya. Boleh. Selama tidak berlebihan, tidak membahayakan. Tapi kalau bisa ya jangan yang obat kimia ya. Ya jamu pada jamu jahit, jamu nopo, STMJ atau apalah gitu. Untuk menjaga hubungan keharmonisan suami istri. Ya tapi yang penting ini sehat. Insya Allah sehat, awak sehat, anu nih yo sehat.